Pangeran Tristan dan Arini berjalan-jalan di taman. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari di taman itu sambil bersenda gurau. Kita sudah menghabiskan berjam-jam di taman ini, Pangeran. Sebaiknya kita kembali saja ke istana sekarang. Aku sudah merasa bosan di sini, ajak Arini. Pangeran Tristan sepertinya belum ingin kembali ke istana. Bagaimana jika kita berjalan-jalan keluar, kata Pangeran Tristan. Berjalan-jalan keluar kemana, Pangeran? Kata Arini. Tidak jauh dari sini, Arini. Ada sebuah tempat yang sangat indah di sana. Dulu, aku pernah ke sana, tapi itu sudah sangat lama sekali. Bagaimana jika kita pergi ke sana? Pasti sekarang tempatnya semakin bagus, jawab Pangeran Tristan. Arini tersenyum mengangguk menyetujui ajakan Pangeran Tristan. Setelah merasa bosan di taman, Arini dan Pangeran Tristan berjalan-jalan lebih jauh dari istana. Mereka pergi ke sebuah hutan, dan di hutan itu pemandangan terlihat memang sangat indah dan alami. Arini dan Pangeran Tristan begitu mengagumi pemandangan hutan itu. Pangeran benar, pemandangan di sini sangat indah. Hutannya tampak begitu alami, belum disentuh oleh manusia, kata Arini sambil melihat di sekelilingnya. Pangeran Tristan tersenyum. Iya, Arini, hutan ini memang belum tersentuh oleh tangan manusia, karena kami tidak ingin mengganggu habitat yang ada di dalam hutan ini, kata Pangeran Tristan. Arini kemudian berjalan mendekati dan menatap Pangeran Tristan. Maksud Pangeran? Kata Arini, terlihat begitu penasaran. Pangeran Tristan tersenyum melihat Arini yang berdiri di hadapannya. Pangeran Tristan melangkahkan kakinya dan mendekati Arini. Di dalam hutan ini, begitu banyak hewan dan binatang, Arini. Tidak hanya itu saja, hutan ini ditumbuhi dengan berbagai macam tumbuhan. Mendengar jawaban Pangeran Tristan, Arini kembali melihat ke sekelilingnya. Wajahnya berubah menjadi terlihat takut. Itu artinya, saat ini bisa saja binatang buas ada di sekitar kita, Pangeran, kata Arini dengan wajah terlihat pucat. Pangeran Tristan tersenyum. Iya, Arini, itu bisa saja terjadi. Tapi, kamu jangan khawatir. Mungkin mereka sedang tidur. Jawaban Pangeran Tristan tidak membuat Arini merasa lega. Arini kemudian memegang lengan Pangeran Tristan. Kalau begitu, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Pangeran, sebelum mereka bangun dan melihat kita, kata Arini. Pangeran Tristan berusaha untuk menenangkan Arini. Tidak, Arini, jangan khawatir. Saat ini mereka tidak akan terbangun. Ketika Pangeran Tristan masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba sesuatu terdengar tak jauh dari mereka. Pangeran Tristan dan Arini melihat ke arah suara tersebut. Suara itu seperti suara ranting-ranting kayu yang terinjak. Arini tampak pucat karena ketakutan. Arini menggenggam erat tangan Pangeran Tristan sambil terus melihat ke arah tersebut. Pangeran, kita harus segera pergi dari tempat ini. Arini kembali mengajak Pangeran Tristan. Namun Pangeran Tristan masih terlihat sangat penasaran dengan suara itu. Sebentar, Arini, mungkin saja itu hanyalah seekor kelinci, jawab Pangeran Tristan membuat Arini merasa semakin tidak tenang. Tetapi ternyata setelah mereka menunggu beberapa menit, tampaklah seekor binatang yang berdiri memandang mereka dengan taringnya yang begitu panjang dan tajam.
Binatang itu adalah seekor harimau yang sedang menatap mereka. Tangan Arini berpegangan begitu kuat pada tangan Pangeran Tristan. "Pangeran," kata Arini dengan suara gemetar. Setelah melihat harimau yang berdiri di hadapannya, barulah Pangeran Tristan menyetujui ajakan Arini untuk segera meninggalkan tempat itu. Pangeran Tristan dan Arini secara perlahan menggerakkan kaki mereka. Namun harimau itu seakan tahu apa yang akan dilakukan Pangeran Tristan dan Arini. Harimau tersebut tidak pernah melepaskan pandangannya dari Pangeran Tristan dan Arini. "Jika kita berlari, harimau ini akan mengejar kita, Arini. Dan kita tidak mungkin bisa lari lebih cepat daripada harimau itu," kata Pangeran Tristan. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pangeran?" kata Arini. Pangeran Tristan terus melihat harimau itu. "Kita harus membuat harimau itu menjauh dari kita, Arini," jawab Pangeran Tristan. "Tetapi bagaimana caranya, Pangeran?" kata Arini. Pangeran Tristan memutar otak untuk mencari cara agar harimau itu meninggalkan mereka. Dan setelah berpikir sambil terus melihat harimau itu, Pangeran Tristan lalu berkata, "Arini, cepat lari dan tinggalkan tempat ini." Arini tidak mengerti maksud perkataan Pangeran Tristan. "Apa maksud Pangeran Tristan?" kata Arini. Pangeran Tristan seakan mendorong tubuh Arini dengan perlahan. "Aku bilang, tinggalkan tempat ini. Aku akan mengalihkan harimau itu. Maka dengan begitu, dia tidak akan mengejarmu. Ayo, cepat lari, Arini. Pergi dari tempat ini sekarang," jawab Pangeran Tristan. Arini menggelengkan kepalanya sambil melihat Pangeran Tristan. "Tidak, Pangeran. Aku tidak akan meninggalkan Pangeran Tristan di sini seorang diri. Kita akan pergi bersama-sama. Ayolah, Pangeran, kita pergi bersama-sama," ajak Arini sambil menarik tangan Pangeran Tristan. "Arini, jika kita lari bersama-sama, harimau itu akan mengejar kita. Tetapi jika hanya kamu yang pergi dan aku tetap di sini, harimau itu tidak akan mengejarmu. Aku akan mengalihkan harimau itu. Aku mohon, Arini, tinggalkan aku sekarang. Aku bisa mengatasi diriku sendiri." Tetapi tetap saja Arini tidak mau pergi meninggalkan Pangeran Tristan. Dia mulai menangis. Dia berpikir, dia dan Pangeran Tristan pasti akan diserang oleh harimau itu. Harimau itu melangkahkan kakinya dengan sangat perlahan, berjalan ke arah mereka. "Ya Tuhan, Pangeran, harimau itu pasti akan menyerang kita," kata Arini semakin takut. Pangeran Tristan terus meminta Arini untuk berlari meninggalkannya. "Aku mohon, Arini, pergilah sekarang. Tolong tinggalkan aku." Arini tetap menggelengkan kepalanya sambil terus menangis. Bagaimana Pangeran Tristan berpikir aku akan meninggalkan Pangeran Tristan di sini seorang diri? Jika kita harus menghadapi harimau itu, maka kita akan menghadapinya secara bersama-sama. Jika kita harus mati karena harimau itu, maka kita akan mati bersama-sama, Pangeran, jawab Arini. Jawaban Arini membuat Pangeran Tristan begitu terharu.
Pangeran Tristan menatap Arini dengan mata yang berkaca-kaca. Pangeran Tristan dan Arini saling berpandangan. "Kenapa, Arini? Kenapa kamu ingin mati bersamaku?" kata Pangeran Tristan. Arini memeluk Pangeran Tristan dan menangis. "Karena aku mencintaimu, Pangeran. Karena aku sangat mencintaimu," jawab Arini membuat Pangeran Tristan meneteskan air mata. Pangeran Tristan tersenyum sambil memeluk Arini. Setelah suasana yang begitu haru itu, Pangeran Tristan dan Arini kembali melihat harimau itu yang masih berdiri memandang mereka. "Kalau begitu, kita hadapi harimau itu bersama-sama, Arini." Arini mengangguk mendengar perkataan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan yang saat itu tidak membawa senjata apapun, kemudian mencari sesuatu yang ada di sekitarnya untuk melawan harimau tersebut. "Arini, tolong ambilkan kayu yang ada di sampingmu itu," kata Pangeran Tristan, meminta Arini ketika melihat sebuah kayu yang berada di dekat Arini. Arini melihat harimau itu. Setelah itu Arini dengan cepat mengambil kayu tersebut. Setelah menyerahkan kayu itu kepada Pangeran Tristan, Arini juga mengambil ranting kayu yang cukup besar untuk dirinya sendiri. Dia berharap dia bisa membantu Pangeran Tristan menghadapi harimau yang semakin dekat dengan mereka. Harimau itu seakan tidak mau melepaskan mereka.